Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Saya Agustinawati Syam. Kali ini akan mempresentasikan tentang bertransaksi digital dengan aman. Bapak, Ibu, rekan-rekan guru hebat, serta anak sekalian yang saya hormati. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Nah, sebelum kita membahas tentang bertransaksi digital dengan aman, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu era digital. Era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Atau dengan kata lain bahwa era digital hadir menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih mudah, praktis, dan modern. Perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru. Dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, rekan guru, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kancil lari tidak terkejar. Rusa lari berputar-putar. Sekarang waktunya untuk belajar, untuk bisa menjadi public speaker. Nah, sedangkan transaksi digital secara umum adalah salah satu wujud perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Dalam transaksi digital, fasilitas layanan pembayaran dilakukan melalui perangkat virtual atau transaksi secara online. Adapun jenis transaksi digital yang paling sering dilakukan antara lain adalah membeli pulsa, membayar tagihan listrik dan telepon atau internet, top up ojek online, membeli tiket transportasi, baik kereta api ataupun pesawat, membayar iuran BPJS, membayar angsuran, shopping online dari situs online, mengirim uang melalui online seperti dari PayPal, Pay, dan lain sebagainya. Nah, tahukah Anda bahwa saat ini Indonesia merupakan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah transaksi lebih dari 385,8 triliun rupiah di tahun 2018 dan diprediksikan akan mencapai 1.429 triliun rupiah pada tahun 2025. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menyambut ekonomi digital. Sementara itu, level penetrasi internet yang tinggi di Indonesia berdampak pada peningkatan aktivitas finansial digital di masyarakat. Tercatat, menurut data yang dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Ferry Warjio, transaksi uang elektronik hingga kuartal ketiga tahun 2021 meningkat sebanyak 45,05% year on year atau 209,81 triliun rupiah. Diproyeksikan bahwa jumlah tersebut akan meningkat menjadi 248 triliun rupiah untuk keseluruhan tahun 2021. Perkembangan ekonomi digital jelas mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ternyata diikuti oleh kejahatan digital
yang saat ini marak terjadi kejahatan di dalam transaksi digital, mulai dari penipuan transaksi online, pencurian data pribadi, pembubrikasian ATM dan kartu kredit, sampai pembajakan SIM card. Penipuan online merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Sejak Januari hingga September 2020, penipuan online berada di posisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan cyber berasal dari kategori tersebut. Sejak 2016 hingga 2020 September, total 7.047 kasus penipuan online dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap Bapak, Ibu, rekan guru hebat, serta anakku sekalian yang saya banggakan. Nah, tentunya kita tidak mau menjadi korban selanjutnya, bukan? Oleh karena itu, untuk meminimalisir kejahatan dalam bertransaksi digital, ITSEC Asia memberikan tips aman saat bertransaksi digital. 1. Jaga kerahasiaan data. Nah, data-data rahasia kita tidak boleh dibagikan kepada orang lain, seperti PIN, password, kode OTP, authentication code, dan lainnya. Merupakan pintu masuk ke dalam informasi rahasia yang kita miliki. Sebaiknya jangan mengetik password atau kode rahasia dalam bentuk lainnya di muka umum. Pastikan tidak ada orang lain yang mengamati pada saat kita melakukan hal tersebut. 2. Gunakan alamat email khusus dan hati-hati membuka pesan masuk. Akan lebih baik dan aman jika kita memiliki email yang dikhususkan untuk keperluan tertentu. Contoh, jika untuk kebutuhan transaksi e-commerce, baiknya email yang digunakan berbeda dengan email data pribadi bank dan kantor, sehingga lebih mudah mengidentifikasi jika ada email yang mencurigakan. Anda juga jangan sembarangan membuka tautan yang mencurigakan dalam pesan email. Ini untuk menghindari serangan phishing yang meretas informasi seperti data login. 3. Aktifkan two-factor authentication dan notifikasi transaksi. Aktifkan opsi two-factor authentication untuk memberi pengamanan ganda terhadap transaksi digital. Two-factor authentication dapat memberi lapisan ekstra pengamanan terhadap transaksi digital melalui pengiriman kode verifikasi atau kode OTP one time password ke nomor telepon sebelum transaksi terjadi. Selain itu juga, aktifkan notifikasi transaksi dan segera telepon pihak bank jika ada transaksi yang tidak dikenal. 4. Selalu menjawab kepada pihak yang resmi. Merespon nomor yang tidak dikenal bisa jadi awal mula Anda terkena cyber. Banyak orang yang mudah tertipu akan penawaran atau modus-modus lainnya yang didapat baik dari SMS, email, ataupun percakapan langsung melalui telepon. Anda harus lebih kritis dalam menilai apakah informasi yang didapat tersebut sumbernya dari lembaga atau pihak resmi atau tidak. Jangan mudah menjawab atau memberikan informasi kepada pihak yang tidak dikenal atau bukan dari lembaga resmi. 5. Triple check siapa rekan transaksi Anda. Sebelum membeli atau mentransfer sesuatu, usahakan agar kita sudah merasa yakin. Seperti contoh, penipuan yang memanfaatkan akun korban yang dihacker. Banyak kasus di mana si penipu meminta transfer kepada kerabat atau teman baiknya. Jika Anda mengalami hal tersebut, cek kembali ke orang-orang di sekitarnya.
apakah benar teman atau rekan kita yang meminta transfer atau orang lain? Begitu pula halnya dengan transaksi di e-commerce. Usahakan membeli dari e-commerce yang terpercaya dan juga cek review terlebih dahulu sebelum membeli barang. Selalu ganti password atau PIN secara berkala. Untuk mencegah kode akses Anda mudah diketahui oleh orang lain, usahakan mengganti kode akses kita dalam jangka waktu tertentu. Hal ini guna mencegah agar pihak lain tidak bisa mengakses informasi yang kita miliki. Buat kode akses yang terdiri dari kombinasi huruf kapital, angka, dan simbol, agar kode akses kita tidak mudah ditebak. 7. Jika menggunakan kartu kredit, gunakan limit yang rendah. Kartu kredit merupakan salah satu layanan perbankan yang rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk meminimalisir resiko yang mungkin Anda dapat, gunakan kartu kredit dengan limit rendah, agar jika kemungkinan terburuknya Anda terkena serangan cyber, kerugian yang didapat tidak terlalu besar. Keamanan dalam bertransaksi digital harus dimulai dari diri sendiri. Mari tingkatkan keamanan dalam bertransaksi digital dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi digital. Ke Salomon menonton sinema, perginya dengan siswa. Berakhir sudah presentasi saya, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Demikian presentasi saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.